أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita akan mencoba untuk mempelajari kitabullah tabaraka wa ta'ala, bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, warattilil Qur'ana tartila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Pada hari yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran yang kita berada pada surah Al-Qadr. Pada ayat pertama, kesalahan pertama, tidak memberikan hak gunnah pada nun bertasydid yang hukumnya adalah gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Ini dia dengung yang hendaknya kita berikan haknya kepada nun bertasydid. Kemudian kesalahan kedua, membaca mad jaiz munfasil kurang dari 4 harakat. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita juga sudah terangkan bahwa mad jaiz munfasil dibaca minimal 4 atau maksimal 5 harakat. Tidak boleh kurang dari 4 harakat. Inna anzalnahu. Kemudian tidak membaca hamzah dengan jelas. Sebagaimana juga sudah kita terangkan beberapa kali bahwa hati-hati hamzah fathah setelah mad alif. Di sini ada inna anzalna. Jangan sampai tidak anzalna. Harus jelas dibaca hamzah tersebut. Kemudian tidak menyamarkan atau mengikhfakan nun sukun pada kata anzalnahu. Hukumnya adalah ikhfa hakiki, nun sukun atau tanwin setelahnya zai. Anzalnahu. Setelah kita samarkan atau kita ikhfakan nun sukun atau tanwinnya, maka kita tambah dengan dengung 2 harakat. Kemudian tidak membaca huruf zai dengan tepat sesuai dengan makhrajnya atau mengganti dengan zal. Anza, bukan anza. Kemudian tidak membaca ha dengan jelas. Anzalnahu fi. Hu fi, bukan anzalnahu fi, anzalnahu fi, tidak, hu fi. Membaca huruf fa tanpa hamas atau p kita, fi lailatul qadar, fi tidak, fi, fi. Kemudian berlebihan dalam membaca atau mempraktekkan hamas pada huruf ta, di sini adalah ta marbutah. Fi lailatil, til, bukan lailatil, til, tidak. Ini terlalu berlebihan di dalam memberikan hak hamas pada ta marbutah atau ta. Kemudian tidak menyempurnakan ketebalan qaf pada kata qadar. Qadar. Berikutnya tidak membaca qalqalah pada kata qadar, yaitu di huruf dal yang dia adalah salah satu dari huruf qutbu jadin. Qadr, qadr. Pada ayat kedua, membaca mad jaiz munfasil kurang dari 4 harakat.
sama dengan inna anzalnahu tadi. Kemudian tidak membaca hamzah dengan jelas. Berikutnya tidak membaca qalqalah pada kata adraka. Kemudian membaca ra fathah dengan tipis, adraka. Berikutnya berlebihan dalam hamas, ya, atau memberikan hak hamas pada huruf ta. Di sini ta marbutah. Ma lailatul tul, bukan lailatul, lailatul. Tidak. Kemudian tidak menyempurnakan ketebalan qaf pada kata al-qadar, dan juga tidak mengqalqalahkan dal pada kata qadar tersebut. Pada ayat ketiga, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, pemirsa Asil TV dimanapun antum berada, berlebihan dalam membaca hamas atau memberikan hak hamas pada huruf ta, masih Lailatul Qadar, dan juga masih sama dengan ayat-ayat sebelumnya, tidak menyempurnakan ketebalan qaf fathah pada kata qadar, dan tidak memberikan hak qalqalah atau membaca dengan qalqalah pada huruf dal sukun. Kesalahan berikutnya, membaca kha fathah di sini dengan tipis, khairun, khairun, tidak khairun, khairun. Kemudian membaca ra dhammah dengan tipis, khairum, rum, tidak uru, uru bukan rum, rum. Ini dibaca dengan tipis, tidak, karena fathah dan dhammah hukum ra ini adalah dibaca tebal. Tidak memberikan hak gunnah pada tanwin setelahnya mim, yang hukumnya adalah idgham bi gunnah, khairum min, khairum min. Kemudian menahan suara atau mendengungkan nun sukun pada kata min alfi, min alfi, yang hukumnya adalah izhar halqi, min alfi syahr. Kemudian membaca huruf fa tanpa hamas atau p kita, alpi, dia alfi, alfi. Berikutnya membaca huruf shin tanpa tafasyi atau menggantinya dengan sin, sahrin, tidak syahr, syahr. Kemudian memonyongkan mulut ketika melafazkan shin, syahr, syahr, tidak. Dan mengganti huruf ha yang kita kenal dengan ha besar dengan ha yang semakhraj dengan ain atau ha kecil yang kita kenal syahr, syahr, tidak syahr. Kita lanjutkan pada ayat keempat. Kesalahan pertama, berlebihan dalam memberikan hak hamas pada huruf ta. Tanazzalul, tidak, tanazzalul malaikah. Kemudian tidak membaca huruf zai dengan tepat atau sesuai dengan makhrajnya, atau menggantinya dengan zal, tanazzalul. Ini tidak dibenarkan. Kesalahan ketiga pada ayat keempat ini, membaca mad wajib muttasil kurang dari 4 harakat. Namun bacalah dia 4 atau 5 harakat. Tanazzalul malaikatu. Kemudian tidak membaca hamzah dengan jelas setelah huruf mad ini. Malai, malaikah, ikah, tidak, malaikatu. Berikutnya berlebihan dalam memberikan hamas pada ta. Berikutnya membaca ra dhammah dengan tipis, warruhu, warruhu, tidak warruhu, warruhu. Mengganti huruf ha atau yang kita kenal dengan ha kecil dengan ha, yaitu ha besar, warruhu. Ini juga tidak dibenarkan. Atau kebalikannya, fiha dibaca dengan fiha. Berikutnya tidak membaca hamzah dengan jelas pada kata biizni, biizni, biizni. Dia biizni. Tidak membaca huruf dzal dengan tepat atau menggantinya dengan zai. Kesalahan berikutnya membaca ba tasydid dengan suara dari hidung. Rabbihim, rabbihim. Ini juga tidak dibenarkan. Tidak membaca ha di sini adalah ha kasrah dengan jelas pada kata rabbihim. Jangan rabbihim, rabbihim, ya.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Bukan rabbihim. Kemudian tidak memberikan hak gunnah pada mim sukun setelahnya mim, atau hukumnya adalah idgham mithlain yang juga kita kenal dengan idgham mimi. Rabbihim min. Kemudian tidak menyamarkan atau tidak mengikhfakan nun sukun yang mana setelahnya huruf kaf. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ya, min kulli, ya. Kemudian pada ayat kelima atau ayat terakhir menahan suara pada tanwin pada kata salamun hiya. Salamun hiya ini tidak dibenarkan karena izhar halqi, hukum daripada tanwin atau nun sukun setelahnya ha. Kemudian mengganti ha ya dengan ha. Hiya ini juga tidak dibenarkan, dan kebalikannya mengganti ha dengan ha. Hatta ini juga tidak dibenarkan. Kemudian berlebihan dalam memberikan hak hamas pada ta. Hatta ini juga tidak dibenarkan, dan banyak sekali kita dengar kaum muslimin berlebihan di dalam memberikan hak hamas atau angin pada ta ini. An'amta alaihim ini tidak dibenarkan. Atau hatta tidak. Hatta. Membaca ta sukun tanpa qalqalah. Matla'i tidak. Matla'i. Tidak membaca ain dengan jelas pada kata matla'il fajr. Kemudian membaca huruf fa tanpa hamas. Fajr. Tidak membaca qalqalah pada kata fajr atau pada jim sukun. Kemudian kaum muslimin muslimat, as-saimin was-saimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kesalahan yang terdapat pada akhir-akhir ayat atau kelima ayat di surah Al-Qadar ini adalah membaca ra sukun karena waqaf dengan tipis. Ketika kita waqaf pada seluruh ayat di dalam surat Al-Qadar ini, ra-nya dibaca dengan tebal, bukan tipis. Ya, dibaca dengan jelas. Al-Qadr, Syahr, Amr, Fajr. Tidak boleh kita inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tidak. Qadr. Ya, kita jelaskan bahwa hukum daripada ra kemarin kita telah bahas, dia ada 3, terkadang dia dibaca tebal, kemudian dibaca tipis, dan yang ketiga boleh tebal, boleh tipis. Dan di akhir-akhir setiap ayat pada surat Al-Qadar ini, ra-nya dibaca tebal. Demikianlah pembahasan kita pada hari yang mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu agama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.